kalau masih anak-anak nggak boleh dikurbankan. Iya. Ya, kalau udah Kalau dewasa. anak-anak kita masukin saja ke warung sate, Mas. Oh iya. Korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kawan Santri. Saya Tutup Ahmad Maulida mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ke-1442 Hijriah. Kali ini saya akan sharing-sharing dengan Ustadz Mustafa mengenai kurban. Bagaimana penyembelihan kurban dengan baik, pemilihan hewan kurban yang baik. Itu nanti tonton terus channel ini, tonton terus video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, share untuk kemaslahatan umat. Gitu, ayo kita kemon. Ya, ini sekarang kita udah di tempat penjualan kambing. Nah, di sini kambingnya udah mulai banyak yang terjual. Ini namanya kambing Jawa ya, yang ada tanduknya, terus warnanya agak kegelapan. Terus ini ada kambing gembel atau wedus gembel, itu bentuknya kayak gini. Di sini kita akan Pak Ustadz nanti yang memberitahu apa-apa saja yang dibolehkan untuk kambing yang bisa disembelih untuk hewan kurban. Jadi ada beberapa macam ketentuan ya, seperti ya usia kambing, terus ada berbagai macam fisik yang ditentukan yang diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban di Idul Adha nanti. Bagaimana Pak Ustadz menjelaskan tentang hewan kurban tersebut? Oh, kita let's go. Namanya kambing Jawa yang standar syarat ketentuannya itu adalah 2 tahun, Mas. Iya. 2 tahun. Dan ini sekira kisaran umur 2 tahun setengah ya Pak ya? Iya. Dan sudah pupak, malah 2 pupaknya. Ini sudah memenuhi standar di dalam untuk dijadikan binatang kurban untuk jenis kambing Jawa. Oh, bisa ditunjukin ini gigi yang itunya. Dan pupaknya harus asli apa ya? Asli, harus asli. Bukan dipupakin. Iya, enggak. Atau dipetokin sama besi. Ini sudah. Ini 2 pupak. Ada. Nah, ini kambing sudah berumur kisaran 2,5 tahun. Lebih dari cukup untuk dijadikan binatang kurban. Beda dengan yang domba. Kalau yang domba itu 1 tahun. Kalau misalkan 1 tahun, kambing dombanya sudah 1 tahun, tapi belum pupak. Ada sih, ada biasanya ada, cuman kan belum hancur kan. Iya, belum hancur. Belum hancur kalau 1 tahun. Iya. Tapi kebanyakan kambing domba kalau pupak itu berapa tahun, Pak? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Pupak sempurna ya. Tapi saya mau tanya nih Pak Ustadz, kenapa sih harus giginya kupak itu? Kenapa? Ya itu sebagai standar, Mas. Standar dari binatang ketika akan dijadikan sebuah korban. Kalau misalkan belum pupak, seakan-akan itu istilahnya itu kambing belum dewasa. Kambing itu belum dewasa. Jadi kalau masih anak-anak nggak boleh dikurbankan. Iya. Ya, kalau dewasa. Anak-anak kita masukin saja ke warung sate, Mas. Oh iya, untuk korban dimakan di warung sate begitu. Soalnya dalam kurban itu kan sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah, sesuatu yang paling baik.
Hanya nanti dalam syarat binatang yang dikurbankan itu korbannya itu tidak cacat. Cacatnya itu misalkan pisang atau telinganya terputus, atau kita mengorbankan dengan binatang sing bering teman-teman, kurus banget. Itu nggak boleh juga ya? Boleh. Makanya dalam doa penyembelihan dalam korban itu kan, Allahumma taqabbal minka wa ilaika. Ya Allah, terimalah kurbanku ini darimu dan aku persembahkan untukmu sebagai binatang kurban. Karena apa yang kita kurbankan itu kan semuanya pada hakikatnya dari Allah, dan kita persembahkan lagi, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Kita lanjut ya Mas ya. Iya. Bagi siapa sih sebenarnya orang yang dikatakan mampu untuk berkorban? Orang yang dikatakan mampu berkorban itu adalah orang yang mencukupi kehidupannya dalam hari raya Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13. Artinya ada kecukupan pembiayaan selama 4 hari ini. Kalau misalkan kita gunakan untuk korban dan masih ada lebihan untuk kehidupan 4 hari ini, berarti kita dikatakan mampu untuk berkorban. Setiap cowoknya mampu, berarti dia dianjurkan untuk berkorban. Nah, kaitan kalau mampu dan tidaknya kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Sebatas mana kemampuan kita. Itu jadi berkorban tidak asal-asalan dan punya ketentuan-ketentuan yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Jadi hewan pun ada ketentuannya, jadi manusia pun ada ketentuannya. Ketentuannya adalah kita harus mampu mencukupi diri kita sendiri. Kalau udah lebih dari cukup, baru kita berkorban gitu ya Pak Ustadz ya. Itu teman-teman kawan santri ya, kita akan lanjut ke penyembelihan hewan kurban. Saksikan terus, ayo let's go. Di tempat penyembelihan hewan kambing dan domba, dan di sini saya mau tanya-tanya tentang tata cara, langkah bagaimana cara Islam untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kali ini kita udah ke tempat penyembelihan dan di sini Pak Ustadz nanti akan membacakan niat untuk menyembelih hewan kurban. Oke Pak Ustadz. Ya. Niatnya seperti apa Pak Ustadz? Nanti dalam penyembelihan kurban nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihannya. Harus terputusnya saluran pencernaan, satu. Kemudian yang kedua, saluran pernapasan. Ini yang harus terputus ketika kita akan memotongnya. Kemudian yang kedua, syarat dari binatang yang ketika kita akan sembelih untuk jadikan korban, adanya hayatun mustaqirah, artinya masih ada kehidupan. Masih ada kehidupan. Nanti dengan cirinya ketika binatang itu masih ada kehidupan dari disembelih ya, dengan gerakan yang kuat dari binatang itu ketika disembelih, itu menandakan masih ada hayatun mustaqirah atau masih ada kehidupan di dalam binatang itu. Nah, kemudian di dalam kesunahan ketika membaca ketika kita akan menyembelih, punya satu membaca basmalah dengan sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita niati ketika niat menyembelih itu lillah
artinya benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung mau Ya. disembelih? Monggo. Monggo, Om. Jadi itu teman-teman kawan santri, tetap mengajarkan sunnah-sunnah yang ada diajarkan oleh Islam. Jangan lupa yang mampu untuk berkorban, dan yang mampu untuk berbagi antar sesama yang membutuhkan, apalagi ini kondisinya sedang pandemi, apalagi PPKM juga, PPKM darurat yang menyebabkan banyak warga masyarakat yang kekurangan, kehilangan pekerjaan dan kehilangan mata pencarian. Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia sesuai dengan ajaran Islam bersedekah, zakat bagi kepada orang yang mampu. Jadi sekian dulu video kali ini tentang Idul Adha, tentang berkorban. Semoga kita kedepannya bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya, vlog-vlog selanjutnya kawan santri. Di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana tentang Islam, berdakwah, dan di situ di channel kami di kawan santri juga terdapat banyak video yang lucu, yang inspiratif. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.